Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam Kampus Corner Job Fair ke-26 Udinus, jadi jembatan bagi job seeker. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 356973 kali. Baik, tadi Pak Dodi sudah menyampaikan bahwa sudah 9 tahun MOU dengan Udinus, berarti bisa 9 kali lebih ya Pak, karena setahun bisa 2 kali ya? Betul, betul. Baik, kalau Bu Christina sudah berapa tahun untuk bergabung bersama Udinus dalam Job Fair? Kalau 9 tahun lebih kali ya Mbak ya. Oh, lebih dari Pak Dodi berarti ya? Iya, tetangga soalnya Mbak. Tinggal nyebrang ya Bu? Betul. Iya. Nah ini selama bekerja sama dengan Udinus, apa yang didapatkan Bu? Banyak sekali Mbak. Ya semuanya kita dapat, terutama kalau kita lagi benar-benar urgent cari pelamar, maksudnya lulusan Udinus yang bisa kita proses untuk kita rekrut. Itu sih yang siap sedia. Oke, berapa banyak lulusan Udinus yang sudah bekerja di Danamon Bu? Kalau dari region Jawa Tengah DIY saat ini ada 40, sekitar 40 dari total 700-an karyawan. Dari 700, 40-nya itu dari Udinus, Iya. lumayan banyak ya. Iya. Rata-rata di divisi apa Bu? Banyak sih, ada Tersebar? ada yang marketing, ada yang operation, banyak Mbak. Baik, kalau di Nayati sendiri, berapa persen lulusan Udinus yang bekerja di sana? Kalau di Nayati sendiri, karena kebetulan di tempat kita kan manufaktur ya, jadi lebih banyak operatornya daripada supportingnya, staffnya. Tapi kalau dari lulusan Udinus sendiri, kalau boleh dikata mungkin sekitar 10 sampai 15 orang ya. Kemudian ada juga yang pernah bekerja di tempat kami, kemudian keluar, kemudian ganti lagi lulusan baru dari Udinus. Jadi come and go ya? Iya, iya. Lulusan dari Udinus ini rata-rata bekerja di divisi apa? Ada beberapa ya di tempat kami. Untuk yang di PT Nayati Indonesia ini lebih banyak kami mengambil untuk jurusan dari teknik industri. Ya, mereka kan banyak masuk ke PPIC, jadi ke tim Planning Product Inventory Control. Kemudian untuk di PT Restomatnya kita ambil untuk posisi-posisi lulusan dari desain grafis ya. Mereka akan memperkuat untuk tim Markom kita, jadi marketing komunikasi. Begitu. Baik. Lebih banyak di situ. Ya, Pak Andi sempat singgung soal corona yang sekarang sudah mewabah. Ini apa antisipasi dari Udinus nanti pada saat pelaksanaan Job Fair, Pak Andi? Ya, kita di Udinus nanti sudah memberikan hand sanitizer di mana-mana sekarang nanti di beberapa titik tersebar begitu. Ya. Nanti juga kita akan adakan itu biar nanti salah satu prosedur pencegahan kan seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini Semarang masih aman-aman saja gitu ya. Belum ada suspek corona. Tapi yang multinasional ya, biasanya yang yang agak menahan diri untuk mengikuti Job Fair dulu. Ya, kalau dari PT Nayati apa yang diantisipasi? Ya, kalau dari perusahaan kami di PT Nayati Group, kita sudah terapkan prosedur ya, memang yang dianjurkan dari WHO. Jadi di tempat kita setiap karyawan maupun tamu yang datang kita akan periksa melalui termogan ya. Jadi kita akan deteksi tingkat suhu badannya, dia bermasalah atau enggak. Kemudian kita juga lakukan upaya-upaya himbauan ke masing-masing karyawan untuk menjaga kebersihan juga, seperti itu. Besok pada saat Job Fair apa yang diantisipasi dari Nayati? Kalau dari Nayati sebenarnya tadi Pak Andi sudah sebutkan ya, jadi di Job Fair kali ini sebisa mungkin akan diarahkan untuk paperless ya. Jadi semakin banyak paperless ini kan semakin sedikit kontak. Mengantisipasi kontak sedikit dan kontak virus, ini, begitu ya. sedikit kontak ini sangat membantu juga buat kita. Kalau dari Danamon seperti apa Bu Christina? Sama sih, hampir sama. Di setiap masuk kita harus cek suhu dulu, supaya tahu ya apakah lagi sakit demam atau tidak. Terutama yang sudah mulai bersin-bersin lebih baik istirahat dulu di rumah. Ada yang bersih-bersih. Oke. Nah, tapi Pak Andi kalau kita melihat fenomenanya yang terjadi pada saat Job Fair itu selalu berjubel Pak Andi. Ya, nanti di tanggal 4 dan 5 April nanti seperti apa antisipasinya supaya tidak terjadi berjubel lagi? Kalau itu tempat yang kita miliki memang sebegitu ya. Tapi kalau kita pernah tawarkan ke perusahaan ya, itu bagaimana kalau kita biar nanti leluasa gitu ya, agak jubel-jubelan itu juga perusahaan malah nggak suka seperti itu. Iya, jadi karena kan perusahaan nggak nyaman, job seeker juga tidak nyaman. Iya, gitu. jadi
kita atur nanti sirkulasinya aja ya, karena kalau misalkan banyak yang datang, kemudian nanti kita juga ada di depan itu ada antrian, ya nanti kita bisa buka tutup dan sebagainya. Dan intinya di sini kalau untuk mencegah yang tadi itu ya kita nanti akan sediakan hand sanitizer-nya. Ya, nanti yang memerlukan biar ngambil, tapi kalau misalnya nggak membutuhkan tidak masalah. Atau nanti sebelum masuk ya dipersilakan untuk bisa membersihkan tangan dan sebagainya, untuk nanti kan salaman dan seterusnya. Baik, itu tadi dari instruksi dari penyelenggara ya. Baik, kalau dari Pak Dodi dan juga Bu Christina, nanti pada saat pelaksanaannya ini, pada saat ada job seeker, apakah bisa langsung interview atau seperti apa? Dari kami ya, kalau dari kami ya kami sangat mengharapkan bisa langsung interview. Ya. Karena bagaimanapun juga proses screening kegiatan dari seleksi karyawan baru ini sudah kita mulai sejak pertama kali kita bertemu dengan calon pelamar kerja. Ya, jadi dari proses ketemu pertama kali ini kan kita langsung bisa lihat first impression dari calon pelamar itu seperti apa gitu. Jadi proses screeningnya sudah dimulai dari situ. Oke, Bu Christina. Kalau dari kami mungkin ya sama, cuman tidak langsung secara formal untuk interviewnya, mungkin sekilas saja kita gali mengenai calon pelamar tersebut, gitu. Kalau sudah biasa bersentuhan dengan pelamar itu dari modelnya itu sudah ini ya Bu ya, sudah terbaca ya Bu ya, dari gesturnya dan ekspresinya sudah terbaca ya. Baik, Pak Andi, ini yang tidak kalah penting adalah tentang magang, Pak Andi. Boleh ceritakan sedikit tadi magang ini seperti apa? Ya, magang ini kebetulan adanya kebijakan pemerintah yang melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, yang dimana di situ ada mengeluarkan beberapa Permendikbud, salah satunya Permendikbud nomor 3, 4, 5, 6 sampai 7 kayaknya. Itu tentang Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa itu memiliki pilihan, salah satunya adalah magang industri yang hubungannya nanti dengan Career Center. Jadi Career Center ini akan memfasilitasi mahasiswa yang ingin magang. Jadi kita akan mencarikan perusahaan-perusahaan yang kita akan tawarkan ke perusahaan, apakah perusahaan itu bisa menerima mahasiswa magang Udinus misalnya itu. Dan nanti kita akan MOU, kemudian nanti mahasiswa-mahasiswa itu bisa magang di perusahaan tersebut. Dan ini lagi in ya, karena itu kebutuhan dari kampus, karena kampus juga menyikapi kebijakan itu dengan membuat skema-skema tadi, salah satunya skema magang, dan nanti bisa dijalankan dengan baik, sehingga setelah lulus, setelah selesai magang nanti mahasiswa itu akan siap kerja gitu ya, dan menjadi SDM yang unggul. Kalau Pak Jokowi kan SDM unggul Indonesia maju lah seperti itu. Jadi harapannya bisa seperti itu dan terikut di perusahaannya. Nanti saya akan tanyakan langsung ke perusahaannya ya, bagaimana tentang magang ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah Anda bersama kami di Kampus Corner, kami akan segera kembali.